Baik, saya akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. teks hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan hasil diskusi kami dengan tema subjek dan objek dalam hukum pengangkutan. Yang pertama, ada subjek hukum pengangkutan pada kereta api. Pihak yang terlibat secara langsung ada pengangkut dan juga penumpang. Selain itu, dalam beberapa kondisi bisa ada pihak lain yang terkait seperti pengirim, penerima, ekspeditur, dan agen perjalanan. Pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada perusahaan ekspedisi muatan. Dalam pengangkutan kereta api, perusahaan ini berperan sebagai perantara antara pengirim dan operator kereta api. Mereka membantu proses pengiriman barang dengan menyediakan berbagai layanan. Selanjutnya, ada perusahaan agen perjalanan. Dalam konteks pengangkutan kereta api, peran utama mereka adalah sebagai perantara antara penumpang dan juga PT KAI dalam proses pemesanan tiket dan perencanaan perjalanan kereta api. Contohnya ada pada Traveloka. Yang ketiga, perusahaan muat bongkar. Dalam konteks pengangkutan kereta api, peran utamanya adalah menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan muat bongkar barang dari dan ke kereta api. Contohnya ada pada PT KAI Logistik. Status subjek hukum pengangkutan. Status subjek hukum pengangkutan untuk penumpang itu selalu bersifat perseorangan, dan untuk penerima kiriman itu bisa bersifat perseorangan dan juga bisa bersifat perusahaan. Dalam perusahaan ekspedisi muatan PT KAI Logistik, status hukumnya bersifat perusahaan badan hukum. Untuk perusahaan agen perjalanan Traveloka atau PT Trinusa Travelindo itu bersifat perusahaan badan hukum. Dan yang terakhir, perusahaan muat bongkar PT KAI Logistik itu status hukumnya bersifat perusahaan badan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya saya akan langsung melanjutkan subjek pengangkutan, yaitu jalan. Dalam konteks hukum pengangkutan jalan Indonesia, beberapa pihak terlibat secara langsung dan berkepentingan dalam kegiatan pengangkutan, serta memiliki satu subjek hukum berdasarkan undang-undang dan dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pihak terlibat secara langsung atau satu pengangkut karir yang dimaksudkan adalah perusahaan atau individu yang menyediakan jasa angkutan barang atau penumpang. Dua, pengirim atau shipper, pihak yang mengirim barang untuk diangkut ke tempat tujuan. Ketiga, penerima atau konsigne, pihak yang menerima barang yang dikirim oleh pengirim. Empat, supir atau pengudi yang dimasukkan oleh individu yang mengemudikan kendaraan pengangkut. Lalu lanjutkan oleh pihak yang berkepentingan atau perusahaan penunjang pengangkutan. Satu, perusahaan asuransi menyediakan jasa asuransi untuk melindungi barang yang diangkut dari risiko kerusakan atau kehilangan. Dua, perusahaan logistik menyediakan layanan manajemen rantai pasokan yang mencakup penyimpanan, penanganan, dan distribusi barang. Yang ketiga, ada juga perusahaan penyedia layanan pelabuhan dan terminal yang menyediakan fasilitas bongkar muat dari dan kendaraan pengangkut. Yang keempat, lembaga pembiayaan, menyediakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan atau modal kerja bagi perusahaan pengangkutan. Yang kelima, jasa pengawalan, menyediakan jasa pengawalan untuk mengawal barang yang bernilai tinggi atau berisiko tinggi. Satu, subjek hukum berdasarkan undang-undang pengangkutan. Yang pertama adalah pengangkut atau carrier, yang diakui sebagai badan hukum atau perseorangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan angkutan barang atau penumpang. Yang kedua, pengirim, shipper, dan penerima atau konsigne, dan diakui sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam pengangkutan. Yang terakhir adalah supir dan pengemudi, diakui sebagai pekerja yang harus memenuhi persyarat tertentu, yang harus sudah memiliki SIM dan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transportasi laut. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung meliputi yang pertama adalah pengirim barang atau pihak yang mengirimkan barang melalui laut. Selanjutnya adalah pengangkut atau carrier, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk mengangkut barang dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Yang ketiga adalah penerima barang atau konsigni, yaitu pihak yang berhak menerima barang di pelabuhan tujuan. Selanjutnya adalah pemilik kapal atau ship owner, yaitu pihak yang memiliki kapal tersebut. Selanjutnya adalah charterer atau pihak yang menyewa kapal. Selanjutnya adalah agen kapal, pelabuhan dan otoritas, pengelola terminal, lembaga klasifikasi, asuransi maritim, jurumudi, dan kru kapal. Selanjutnya adalah forwarder, dan masing-masing pihak ini memiliki hak dan kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai konvensi internasional, peraturan nasional, serta kontrak pengangkutan yang mengatur tanggung jawab, risiko, dan pertanggungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah dalam hukum pengangkutan laut, terdapat sejumlah pihak berkepentingan dan perusahaan penunjang yang memainkan peran penting
Yang pertama seperti perusahaan pelayanan pelabuhan, perusahaan keagenan kapal, perusahaan logistik dan forwarding, dan perusahaan pelayaran, perusahaan asuransi maritim, lembaga klasifikasi, perusahaan penyedia pelayanan maritim, dan perusahaan perawatan dan perbaikan kapal. Selanjutnya adalah konsultan dan auditor maritim. Setiap pihak ini memainkan peran yang krusial dalam tanggung jawab mendukung dan memperlancar proses pengangkutan laut, menaikkan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah subjek hukum dalam transportasi laut diatur dalam undang-undang. Seperti pengirim barang, status hukum pengirim barang adalah pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut dan bertanggung jawab atas pengemasan dan dokumentasi barang. Status hukum bagi carrier adalah pihak yang menerima barang dari pengirim untuk diangkut ke pelabuhan lain. Selanjutnya adalah penerima barang adalah pihak yang berhak menerima barang dan berhak menuntut apabila barang tidak sesuai. Selanjutnya adalah pemilik kapal, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas kondisi dan operasional kapal. Selanjutnya adalah status hukum agen kapal, yaitu bertindak sebagai perwakilan pemilik atau operator kapal di pelabuhan. Selanjutnya adalah status hukum dari otoritas pelabuhan, adalah badan yang mengolah dan mengatur pelabuhan dan memastikan bahwa operasi di pelabuhan berjalan dengan sesuai dengan hukum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan KUHD merupakan dasar hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam transportasi laut di Indonesia. Peraturan ini menjelaskan secara rinci mengenai tanggung jawab, hak, kewajiban, serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengangkutan laut. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan subjek hukum transportasi udara. Dalam hukum pengangkutan terdapat beberapa pihak yang terlibat langsung dalam transportasi udara, yaitu pertama ada pengangkutan, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa pengangkutan lewat udara, misalnya pesawat. Yang kedua ada penumpang, yaitu orang atau individu yang menggunakan jasa pengangkutan udara untuk bepergian. Yang ketiga ada pengirim, yaitu orang yang menggunakan pengangkutan udara untuk mengirim barang mereka. Keempat ada penerima, yaitu adalah orang yang menerima kiriman melalui pengangkutan udara. Yang kelima ada agen, yaitu individu atau perusahaan yang bertugas sebagai perantara antara pengirim dan pengangkut. Yang keenam ada pemerintah, yaitu badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi penerbangan. Ada yang kedua, pihak yang berkepentingan atau perusahaan yang memiliki peran penting dalam pengangkutan transportasi udara. Pertama ada maskapai penerbangan, yaitu pemeran utama dalam industri penerbangan yang bertanggung jawab atas pengoperasian pesawat yang menyediakan layanan penerbangan. Kedua ada bandar udara, yaitu menyediakan infrastruktur dan layanan yang diperlukan untuk operasional penerbangan. Seperti ketiga ada otoritas penerbangan, yaitu yang bertanggung jawab atas keselamatan penerbangan, termasuk menerbitkan izin penerbangan. Keempat ada badan pengatur penerbangan sivil, yaitu bertugas mengatur penerbangan bentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2016. Yang kelima ada bea cukai yang bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pengeluaran barang yang dibawa masuk atau keluar negara. Keenam ada imigrasi yang bertanggung jawab memeriksa dan mengeluarkan paspor dan visa bagi penumpang. Subjek hukum yang bersandar pada Undang-Undang Pengangkutan Udara, yaitu pertama pengangkutan, yaitu entitas bisnis yang memiliki izin resmi untuk menyediakan layanan udara bisa berbentuk perseroan terbatas atau PT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang meliputi keselamatan, keamanan, dan tanggung jawab atas barang yang diangkut. Kedua ada penumpang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 meliputi keselamatan dan keamanan selama penerbangan dan hak kompensasi jika terjadi kelalaian atau kelembatan atau pembatalan penerbangan. Yang ketiga ada pengiriman yang mengirim barang melalui udara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 meliputi penyediaan dokumentasi yang benar dan lengkap dan juga memastikan keamanan barang yang dikirim. Keempat ada penerima yang menerima barang kiriman melalui transportasi udara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 penerima harus mendapatkan barang dalam kondisi aman dan sesuai dengan dokumen pengirim. Yang kelima, agen pengangkutan.
bertindak sebagai perantara antara pengirim dan pengangkut, diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur opsional agen kargo udara, yaitu mengatur pengiriman barang dan memastikan kepatuhan terhadap regional yang berlaku. 6. Pemerintah yaitu badan pemerintah seperti Kementerian Perhubungan dan Direktorat diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang berkewajiban mengawasi dan mengatur operasional penerbangan serta menetapkan standar keselamatan dan keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, saya di sini akan membahas tentang objek hukum pengangkutan. Yang pertama, alat pengangkut di atas rel disebut kereta api yang dijalankan oleh masinis. Terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Yang kedua, alat pengangkut di jalan disebut kendaraan bermotor umum yang dijalankan oleh supir. Terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang ketiga, alat pengangkut di perairan disebut kapal yang dijalankan oleh nakoda. Terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Alat pengangkut di laut termasuk kapal laut biasa, kapal niaga. Kapal niaga itu terdapat kapal barang, kapal penumpang, kapal barang dengan akomodasi penumpang terbatas. Yang keempat, yaitu bandar udara dan pesawat udara. Alat pengangkut di udara disebut pesawat udara yang dijalankan oleh pilot. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Di sini juga saya akan membahas tentang barang muatan. Barang muatan adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang, dimuat dalam alat pengangkut yang sesuai dengan atau tidak dilarang undang-undang, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Dilihat dari jenisnya, barang muatan dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu general cargo, bulk cargo, dan homogeneous cargo. Selanjutnya, biaya pengangkutan. Pengaturan biaya pengangkutan. Struktur dan golongan tarif pengangkutan ditetapkan oleh pemerintah untuk pengangkutan dengan kereta api diatur oleh dalam Undang-Undang Perkereta-apian, kendaraan umum diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kapal niaga diatur dalam Undang-Undang Pelayaran, dan pesawat udara domestik diatur dalam Undang-Undang Penerbangan. Selanjutnya, dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan diatur dalam Undang-Undang Pengangkutan karena ada 2 jenis muatan yang diangkut. Maka ada 2 jenis pula pengangkutan, yaitu yang pertama dokumen pengangkutan penumpang disebut karcis penumpang untuk pengangkutan jalan dan perairan, tiket penumpang untuk pengangkutan udara. Dokumen pengangkutan barang yang disebut surat pengangkutan barang untuk angkutan jalan, dokumen muatan untuk pengangkutan perairan, tiket bagasi untuk barang bawaan penumpang, dan surat muatan udara untuk kargo. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, demikian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.